kecil, kawan-kawan. Siapa yang akan berjuang kalau nggak kita sendiri? Saya masih bekerja di pabrik. Berkali-kali saya berjuang melawan PKWT, melawan PHK sepihak, melawan ibu hamil yang dikriminalisasi, melawan pelecehan seksual. Bahkan saya saat ini dikriminalisasi di Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara, karena saya sebagai pendamping korban. Kawan-kawan, meski demikian kita tidak boleh menyerah. Kita selalu dibenturkan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. DPR enak-enak di sana, gaji per bulan, masih ada tunjangan, masih ada premi. Tapi kita, teman-teman, kemarin saya 7 hari di Makassar, saya melihat saudara-saudara di Makassar 4 bulan bekerja, 4 bulan tidak masuk bekerja, 2 hari bekerja. Apa yang akan diberikan makan kepada anak-anaknya? 1 bulan libur, 1 hari bekerja. Bayangkan, masuk akal nggak? Oh, jangankan untuk makan, untuk beli susu bayinya aja tidak ada. Kawan-kawan, saya bicara di sini tidak omong kosong. Saya menjalani tiap hari bagaimana susahnya memperjuangkan laktasi, memperjuangkan HBC yang layak, memperjuangkan bagaimana suasana kerja yang benar-benar bisa layak bagi buruh. Rakyat Indonesia saat ini benar-benar sudah krisis kemanusiaan, teman-teman. Coba kalian bayangkan, lihat saja ke daerah-daerah di sana. Harusnya DPR belajar dari Pati. Mereka bersolidaritas karena apa? Karena pajak yang begitu tinggi. Dan teman-teman di sini semua belajar dari peristiwa Pati. Kita harus bersatu tanpa melihat bendera, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, tanpa melihat ras. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau saya bicara di sini dan bicara tentang perempuan, saya pengen nangis, teman-teman. Apalagi saya bicara PKWT. Saya berkali-kali memperjuangkan PKWT, tapi terbentur dengan apa? Dengan undang-undang, dengan kebijakan, dan dengan pemangku-pemangku negara yang tidak kompeten. Teman-teman, saya berkali-kali berhadapan dengan Kemenaker tenaga kerjaan. Ketika kita ada anjuran, apa yang diperbuat? Tenaga kerjaan hanya bisa mengeluarkan anjuran, tapi tidak bisa memaksa pengusaha untuk mengeluarkan, untuk mengikuti anjuran yang diberikan. Ketika anjuran berpihak sama kita, apakah Kemenaker bisa? Tidak bisa, kawan-kawan. Anjuran ketenaga kerjaan mengatakan bahwa dipekerjakan kembali, tapi saya tetap berjuang sampai PHI. Anjuran ketenaga kerjaan tidak berpihak sama kita, apalagi padahal kita tahu kerja kontrak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu hanya penyiksaan bagi buruh, bagi rakyat. Dan saya mohon sama teman-teman adalah kita semua bergandengan tangan. Jangan melihat ras, agama, partai, dan segalanya. Kita ini satu, bangsa Indonesia. Kita satu dalam penderitaan. Kita satukan dalam wadah. Bagaimana supaya negara ini bisa berpro sama rakyat, bisa berpihak sama rakyat kecil. Oke, teman-teman, hanya di sini. Terima kasih. Hidup buruh, hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Rekan-rekan semua, memang masih terjadi terutama terhadap buruh-buruh atau pekerja perempuan. Dan hari ini KSPB menyuarakan terkait dengan reformasi undang-undang perpajakan, yang mana kita ketahui bahwasanya setiap perempuan yang sudah menikah dia dikenakan pajak yang lebih tinggi. Kawan-kawan semua, siap berjuang sama-sama? Masih semangat berjuang? Masih siap berjuang? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang siap berjuang teriak lawan. Yang siap berjuang, yang siap berjuang, yang siap berjuang teriak hidup buruh. Yang mau upah layak angkat tangan. Yang mau hapus outsourcing angkat tangan. Yang siap berjuang, yang siap berjuang, yang siap berjuang teriak hidup buruh. Kawan-kawan, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi yang akan disampaikan oleh pimpinan mewakili rekan-rekan SPN Serikat Pekerja Nasional. Kepada Bung Joko dipersilakan. Kita aplaus kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya nggak mau orasi, saya mau usul. Sebaiknya DPR jangan dibubarin. Bahaya mas. Mbok bubarin, bubar nyebar, nular, gondeng kabeh. Nah, ada ide enggak? Sebaiknya kita carikan obat alternatif. Ya, rumah sakit jiwa sudah gak mempan. Nah, rumah sakit juga yang bikin aturan dia. Pateni. Batangnya mampu. Ini teman-teman, kenapa kita dinyatakan mayoritas rakyat itu miskin? Miskinnya karena dibuat. Miskinnya dibuat. Itu yang namanya miskin terstruktur, sistematis, dan masif. Merasa miskin enggak? Nah, cerita nih, kenapa dosanya harus kita tempelkan ke yang membuat regulasi. Membuat regulasi upah minimum itu ngitungnya satu orang buruh. Betul gak? Betul gak? Nek salah suwen cangkemku. Nek nek bener wani ora kowe nyuwek. Cangkem merah. Sedangkan jatah satu orang yang dihitung. Oh gitu ya? Oh ada mau konferensi pers, kita sambung lagi nanti. Ya, rekan-rekan media, dipersilakan rekan-rekan media untuk berada di depan mobil komando. Akan ada beberapa pernyataan terkait kelanjutan aksi perjuangan pada hari ini oleh Presiden Partai Buruh Iqbal. Sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan media, Ya, sekali lagi 1 menit lagi kepada seluruh rekan-rekan media. 1 menit lagi akan ada penyampaian dari Presiden Partai Buruh terkait dengan kelanjutan agenda perjuangan KSPBB pada hari ini. Ya, Bung Presiden, dipersilahkan. Masih sekjen lewat itu sekjen. Ada Bung Sekjen itu. Baik, terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik. Kembali Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja yang terdiri dari 74 elemen gerakan serikat pekerja dan gerakan rakyat, dan juga termasuk KSPI. Kami ingin menyampaikan beberapa hal setelah aksi selama beberapa jam ini di depan DPR RI yang tertinggi. Yang pertama, tidak ada satupun wakil rakyat di DPR yang bersedia menerima delegasi Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja termasuk
5 provinsi, jumlahnya puluhan ribu, ya seluruh Indonesia ya. Jadi karena ini sebagai aksi awalan kami bisa bertemu, tapi dengan sebuah pesan pada para pimpinan DPR, ketua, wakil-wakil ketua DPR RI dan komisi-komisi seluruh anggota DPR RI, dengarkanlah aspirasi rakyat, dengarkanlah apa yang disampaikan rakyat. Karena kita ingin menyampaikan DPR harus bersih dan kuat sebagaimana Presiden bersih dan kuat yang selalu berulang-ulang diucapkan Bapak Presiden. Ini pesan kami. Aksi ini akan dilanjutkan lebih besar lagi, serempak di seluruh Indonesia. Bahkan kami merancang mogok nasional, stop produksi, dan berbondong-bondong ratusan ribu dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta. Lama DPR pekak telinganya, tuli telinganya, dan buka matanya. Kami mencoba melalui wartawan, melalui teman-teman media. DPR sadar, ikan joget-joget boleh berjoget, tapi jangan berjoget. Kedepankan justru hasil kerja. Sahkan RUU tenaga kerjaan kantor, sahkan RUU perampasan aset sebelum terjadi lagi kasus-kasus proyek. Tidak cukup berhenti di pidato Presiden, dia harus digambarkan dalam rancangan undang-undang perampasan aset dan bikin sistem pemilu yang bersih agar terpilih para pejabat-pejabat yang tidak korupsi melalui redesign sistem pemilu. Dan untuk buruh, kami menagih janji Presiden Prabowo yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami dukung. Hapus outsourcing, naikkan upah 8,5 sampai 10,5%, reformasi pajak, Sri Mulyani. Jangan gunakan gaya-gaya kolonialistik, jala purchasing power, daya beli menurun, PHK di mana-mana. Justru di seluruh dunia itu pajak diturunkan, bukan dinaikkan. Tujuannya apa? Supaya daya beli naik. Waktu saya sebutkan tadi PTKP. Kalau PTKP naik 7,5 juta dari 4,5 juta rupiah per bulan, itu ada uang dia belanja, naik purchasing power, naik konsumsi, naik pertumbuhan ekonomi sesuai Presiden, dan akan tercatat langsung. Di samping saya ada namanya Pak Fitran. Ini contoh seorang tua. Pensiunan BRI, ada ratusan pensiunan bank rakyat Indonesia di seluruh Indonesia, ada ribuan. Hak-hak buruhnya tidak dibayarkan. Bagaimana mau membangun pemerintah yang bersih? BRI adalah bank raksasa, masuk dana negara. Dia ada clean and clean governance, tapi dia tidak membayar hak-hak buruh sudah hampir kurang lebih 15 tahun. Ini contoh sengaja saya hadirkan di hadapan teman-teman media. Karena itu kami meminta BRI, Bapak Presiden, berikan hak-hak buruh dan berikan hak-hak rakyat. DPR, hentikan tunjangan perumahan. Jangan hanya berhenti sampai November. Seterusnya, gunakan rumah-rumah dinas itu lebih arif dan bijak. Dan yang terakhir, aksi ini bersama mahasiswa akan digalang di usahanya. Bila mana DPR tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, menunjukkan pabrik di Desa Buah itu akan kami pilih walaupun berat rasanya. Karena kami setuju dengan program Pak Presiden Prabowo tentang MPG, tentang rumah 3 juta rumah, tentang operasi di Desa Merah Putih, tentang kenaikan, tentang bagaimana menghapuskan kredit UMKM. Tapi ini jangan dirusak oleh kebijakan DPR. Coba saya mau tanya, udah setahun berapa undang-undang? Undang-undang haji ini cepat, kan ada duitnya. Undang-undang haji itu ada duitnya. Undang-undang Omnibus Law aja cepat, cuma 3 bulan, ada duitnya. Undang-undang PRT, undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, tidak selesai-selesai. Padahal Pak Presiden janji 3 bulan. Mana janji itu oleh DPR? Kami akan melawan lebih keras, dipimpin oleh Partai Buruh bersama koalisi Serikat Pekerja. Dan kami akan mengakhiri aksi ini karena ini aksi awalan. Kita akan ke daerah lagi. Jadi kawan-kawan akan kembali ke Jakarta, ke Pulau Gadung, akan aksi, nggak pulang ke rumah. Di Bekasi, kawasan industri, di Karawang, kawasan industri, melanjutkan aksi-aksi di daerah. Pada kawan-kawan pelajar, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan gerakan BEM, selamat berjuang. Teman-teman bersama kami bersama teman-teman.
Hari ini kan ada 120 pelajar yang diamankan, Bang. Hari ini kan ada 120 pelajar yang diamankan. Kita untuk ikut aksi damai. Kami meminta kepada pihak kepolisian, itu anak-anak kita, pelajar itu anak-anak kita. Jangan lakukan tindakan represif apalagi sampai ditahan. Sebagai presiden partai, presiden, saya minta dengan hormat melalui kesempatan media, bebaskan anak-anak pelajar itu. Kalau enggak kami akan datang. Bebaskan, itu anak-anak kita, anak-anak bapak juga. Jadi ada anak-anak jenderal ini mau belajar. Itu masa-masa remaja, nggak ada kepentingan politik mereka. Jangan terlalu paranoid lah bangsa ini. Masa generasi kita sendiri bersikap represif. Janganlah. Kami percaya Pak Prabowo tidak seperti itu. Pak Supidasko sebagai orang juga yang paling berpengaruh di DPR seperti itu. Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Kepala BIN sudah berkomunikasi semuanya. Tidak seperti itu. Bebaskan 122 pelajar. Mas Said, kenapa salah satu isu hari ini adalah stop PHK? Karena PHK masih terjadi. Hitungan litbang Partai Buruh dan KSPI dan Koalisi Serikat Pekerja itu 70.000. Ada 84 perusahaan. Kami ada nama perusahaan, jumlah yang ter-PHK, alamat. Jadi apalagi yang berdebat. Kalau Kemenaker dengan data BPJS Ketenaga Kerjaan aja beda. BPJS Ketenagakerjaan itu menyatakan 56.000. Kenapa Depnaker 42.000? Kalau datanya salah, kebijakannya salah. Oleh karena itu bentuk Satgas PHK yang tadi kamu bilang itu kan kebetulan ya saya menyampaikan itu langsung kepada Pak Prabowo dalam acara Sarasian Ekonomi di Kemenko Perekonomian. Itu sudah dibentuk. Tapi kan berebut Menko Perekonomian mau jadi ketua Satgas PHK. Menteri Tenaga Kerja saya dengar ya, mau jadi ketua Satgas PHK. Kalau menteri yang jadi ketua Satgas PHK, ya kalau gitu nggak usah diajak Serikat Buruh dan Apindo hadir. Kami yang tahu di lapangan. Nanti kebijakan keputusannya silakan menteri. Itu yang kita inginkan Satgas PHK. Dan kita merespon Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional jangan mengkandangkan. Penting ya, quote. Serikat Buruh dikandangin, jangan, nggak boleh. Serikat Buruh di independen. Dia lebih kepada advice dan tidak boleh seragam. Suara Serikat Buruh itu nggak boleh seragam. Kalau dia seragam, apa bedanya dengan zaman Pak Harto? Dulu dikumpulkan di FPI. Jangan. Dulu Serikat Buruh itu saya ILO governing body. Saya tokoh dunia. Saya penerima VB Elizabeth Velasquez, pemimpin buruh terbaik sedunia. Tahun 2013 di Rotterdam, Belanda. Kebetulan saya mengalahkan 237 kandidat dari 67 negara. Saya paham tentang gerakan Serikat Buruh. Jadikanlah bagian dari kebijakan state policy, kebijakan negara. Demikian PHK akan terus terjadi, tetapi kita membutuhkan Satgas PHK yang diinginkan Presiden. Nanti mapping di mana terjadi PHK, nanti yang ada daerah atau pabrik yang ada perekrutan seperti sepatu itu merekrut dan itu puluhan ada, tapi nggak bohong seperti Kemenperin 300.000. Bohong banget itu. Saya minta mana data perusahaan nggak ditunjukin. Dia pakai regresi itu regresi ilmu ekonomi, namanya peramalan. Saya belajar, saya lulusan juga saya belajar tentang regresi. Ini buat saya tesis saya tentang regresi hampir sama dengan tesis yang Sri Mulyani, tapi dia di beliau disertasi. Bang, izin Bang, ini di Istana dan di Patung Kuda juga ada aksi gitu Bang. Tapi bisa dipastikan bahwa kalau buruh hanya demo di DPR ya Bang ya? Yang di Istana dan Patung Kuda itu bukan ya? Betul sekali. Partai Buruh, KSPBB dan KSPI, kami waktu itu menyatakan di DPR atau Istana. Nah, Partai Buruh itu kan jadi terbatas waktu SIP 1, SIP 2, SIP 3. Dia ikut aksi, jadi itu SIP 1 dan SIP 3. Belum tidur mereka. Nah, yang SIP 2 mau masuk, bisa dipecat lagi. Maka kita batasi sampai jam 1 dulu. Tapi kalau di daerah kan mereka bisa bergiliran. Yang SIP masuk, yang SIP keluar, yang SIP 1 masuk, nanti SIP 2 pulang, SIP 2 masuk, SIP 1 pulang. Mereka aksi lebih enteng kalau di daerah. Kalau di sini kan kebetulan mobilisasi yang terbentuk. Oleh karena itu kami hanya melakukan di DPR, tidak di Istana. Kalau ada yang di Istana, kita di kelompok yang lain. Baik bang. Kalau untuk bagaimana Partai Buruh membersamai isu-isu rakyat yang lain Bang Iqbal? Partai Buruh itu cita-citanya adalah welfare state, negara kesejahteraan dengan 3 prinsip. Kesetaraan ekonomi, artinya apa? Prinsip yang pertama prinsip kesetaraan.
kesetaraan itu apa? Kamu boleh kaya, tapi jangan miskin. Jadi kebijakan itu tidak boleh pro kepada orang kaya, juga harus pro kepada orang miskin. Tidak anti orang kaya, tapi tidak boleh serahkan lobby. Kata Presiden begitu. Karena itu kami menginginkan agar kamu boleh punya rumah mewah, kamu boleh punya apartemen, kamu boleh punya mobil Rubicon, SEL 500 Mercedes, tapi kami punya rumah tuh yang mampu kami beli. Kami punya angkutan publik yang bisa, kalau saya di Geneva itu lagi sidang ILO, itu satu karcis bisa bis, bisa kereta, bisa angkutan lain, dan murah. Yang kedua, prinsip redistribusi kekayaan, jaminan sosial. Kita mau jaminan makanan, jaminan jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, dan yang terakhir tanggung jawab. Itulah yang